Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu oke. Masih lancar puasanya ya? Hai, halo semua. Apa kabar? Oke. Mitra bisnis Dev yang luar biasa. Oke, siang ini kembali dalam konten sharing online. Yes. Ya, di IG-nya DSS Dev. Ya. Jadi teman-teman informasikan kepada seluruh jaringan teman-teman mitra bisnis kalian kalau siang ini ada konten sharing online di mana kita akan membahas hal-hal mengenai wawasan mengenai. Yes. Nah, kalau kemarin sharing line sudah dibuka episode pertama ya. Ya. Episode pertama Kemarin, itu Rabu lalu. dibuka oleh 3 diva. Wanita-wanita yang cantik jelita. Iya, benar. Itu membahas tentang beauty Beauty ya. and Health. Ada Bu Reni, ada Mbak Caca, dan ada Mbak Wina. Bagaimana tetap tampil cantik, tetap tampil sehat sekalipun di rumah Di ya. rumah, betul. Iya, Nah, benar. di siang ini Yes. kita akan membahas mengenai sosial media meraup rupiah dari rumah saja. Ngomong-ngomong nih, kita belum perkenalan dulu Iya, ya. ngomong aja. Karena kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Tapi biasanya banyak juga yang udah kenal Tapi nggak disayang. masih nggak sayang juga. Iya. Oke, bersama saya Erika Tumeson dari Assistant Marketing Manager PT Duta Persada, dan Saya Erik Salim dari Media Komunikasi Duta Persada. ya jadi kami dua Erik ya, tapi supaya nggak ada kesenjangan berat badan antara Erik besar dan Erik Erik kurus, kurus, ya. jadi saya Erik dan ini Salim. Salim. Oke. Ya. Nah, kita berdua akan berbincang, sharing bersama teman-teman mitra bisnis Dev yang ada di IG DSS Dev dan ada di YouTube. Ya, ada di YouTube juga. Kita akan membahas bagaimana sosial media bisa meraup rupiah di rumah saja. Gimana? Sosial media itu emang bisa ya sebenarnya? Iya. Meraup rupiah di rumah saja. Kira-kira bisa nggak, Salim? Sebenarnya gimana ya? Satu, Betul sekali. lagi makan nih, Nah, loh. lagi buka puasa Nah, nih, gitu. Gimana caranya Pak? Nah, hari ini kita akan bahas ya. Yes. Jadi konten ini akan menjadi sebuah konten yang menarik bagi teman-teman semua mitra bisnis Dev. Ya. Jadi ajak teman-teman semua Segera ya, tongkrongin. ya. Karena buka puasa lama ya. Yes, Jadi lama. kita sambil belajar ya. Sosial media meraup rupiah dari rumah saja. Oke, Pak Salim. Ngomong-ngomong sosial media, punya sosial media apa nih? Sosial media punya Instagram punya, Oke. punya Facebook ada, tapi udah nggak online lagi. Udah nggak online lagi ya. Dua itu doang sih paling. Dua itu doang ya. Nah, biasa sosial media atau kalau KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan sosial media sebenarnya. Apa? Media sosial. Media sosial. Jadi yang benar itu sebenarnya media sosial, ya, bukan sosmed. Ya. Nah, kita kebanyakan dari kita nih, apalagi member-member Dev ya, punya media sosial tuh banyak. Mulai dari YouTube, apalagi Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sekali. Nah, media sosial ini Yes. sudah banyak atau sering sekali mempengaruhi manusia nih. Dari segi pergaulan, Iya. Iya. dari segi pergaulan, bahkan biasanya nih yang lebih update status di Instagram, di sosial media dari tahun 90-an sampai dengan akhirnya berkembang pesat Iya. di tahun 2020 ini sudah banyak sekali berpengaruh. Aja uploadnya di media sosial. Iya, Aku iya. bingung nih buka puasa mau makan apa ya? Iya. Please, kasih saran dong gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Sebelum Kita makan, aja. iya sebelum ke restoran biasanya foto dulu. Ke restoran biasanya foto dulu. Oh, Oke. iya. Ikan gurame, aku lagi foto juga. Ya, tapi kita ya, apalagi mitra bisnis Dev, sebenarnya tahu nggak sih apa sih definisi dari media sosial itu sendiri? Iya, iya. Nah, kadang-kadang kita pakai media sosial tapi nggak definisi dari media sosial itu sendiri. Iya. Nah, karena di sini kebetulan Pak Salim ya, Ya. sebagai seorang media communication ya, jadi Salim dijalankan. Nah, kira-kira definisinya apa sih Pak Salim? Mengenai media sosial itu? Media sosial itu definisi dari media sosial ya. Jadi kita tahu apa sih arti dari media sosial itu. Jadi kita nggak salah pakai gitu. Jadi media sosial itu ya saya bacain aja media sosial itu. Menurut apa nih? Wikipedia ya? Menurut Wikipedia, media sosial itu merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi ya yang diadaptasi dari berbagai bentuk wadah bersosialisasi manusia secara nyata. Oke. Saudara. Waduh, menarik ya. Menarik. Coba kita definisi media sosial kita ulang sekali lagi supaya teman-teman bisa mengerti dulu kerangka dari media sosial itu seperti apa sih, diperuntukkan seperti apa, bagaimana Iya. caranya. Kata Pak Salim, media sosial adalah media berbasis kecanggihan teknologi yang diadaptasi dari berbagai bentuk wadah bersosialisasi manusia secara nyata. Jadi kalau bisa dibilang ini sebenarnya pergantian kebudayaan.
kemudian dari kita guyupnya ngobrolnya secara langsung. Nah sekarang kita guyupnya secara online. Nah secara online. Jadi mungkin dulu kalau misalnya bersosialisasi apa sih paling dasar? Paling sering kita lihat. Yang paling sering wadahnya di mana? Biasanya kalau ibu di tukang sayur. Ya tukang sayur ngobrol jadi tukar informasi di situ. Atau ada organisasi kalau saya dulu ini Karang Taruna. 17-an biasanya. 17-an juga. Mungkin 17-an itu kalau sekarang mungkin Facebook ya. Ya. Karena kalau Karang Taruna kan cuma satu RT. 17-an bisa berapa desa tuh? Dikumpulin. Tapi sekarang dengan kehebatan sosial media yang lebih canggih lagi, bukan cuma satu RT, satu RW. Mungkin RW 9 di London juga bisa dikumpul dengan kita di sini. Pas yang tinggal di London benar-benar apa ya namanya? Bisa menggantikan kebudayaan yang tadinya guyup bersama secara langsung ya dan terbatas sekarang secara online. Oke, ada lagi Pak Salim dari definisi media sosial? Itu aja ya. Jenisnya ada berbagai macam ya ini. Macam. Jadi menurut Wikipedia ini ada 6 jenis media sosial yang saat ini itu banyak digandrungi oleh masyarakat pada umumnya. Oke, yang pertama itu adalah proyek kolaborasi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebuah yang pertama adalah situs web mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah atau menghapus konten yang ada di situs web itu. Contohnya kayak Wikipedia nih Pak Eri. Oke. Ya jadi proyek kolaborasi itu contohnya Wikipedia. Ya, jadi kita bisa dapat informasi-informasi dari Wikipedia itu tertulis. Biasanya Wikipedia itu membahas sebuah konten, misalnya kita cari sebuah tokoh misalnya Soekarno. Nah, Soekarno itu bisa ditulis dalam sebuah konten, bisa juga kolaborasi. Jadi kalau misalnya Pak Salim tahu sesuatu tentang Soekarno yang belum ditulis di Wikipedia, saya tambahin. Pak Salim bisa nulis. Atau teman-teman juga mungkin misalnya Wikipedia Dev gitu ya, ada yang nulis Wikipedia Dev. Nah, teman-teman bisa tambahin di situ Dev adalah direction. Jadi inilah kolaborasi supaya menghasilkan sebuah konten yang benar-benar bermanfaat. Perkenalkan nih. Oke, yang kedua Pak Salim. Yang kedua itu adalah blog dan microblog ya. Jadi artinya ada pengguna lebih bebas. Ini menarik nih karena saya dulu masa mudanya juga anak blog nih. Anak blog. Itu kalau kedua blog webnya itu ada Blogspot dan WordPress. WordPress biasanya digunakan untuk kritik-kritik Blogspot biasanya itu mereka menulis tentang cerita-cerita hidup, kisah, curhat dan segala macam di Blogspot. Ada seorang blogger yang terkenal sampai sekarang itu udah meraup mungkin banyak uang dari situ ya, tapi itu juga nggak hanya di blog saja ya. Itu namanya Raditya Dika kalau kenal. Nah dulu dia tuh penulis blog, terus bikin novel dan segala macam akhirnya jadi stand up comedian. Kalau microblog itu kan blog yang mikro artinya lebih kecil lagi. Namanya Twitter. Kita juga bisa. Karena itu cuma 140 karakter. Kalau di blog itu yaitu konten. Ya, jadi para pengguna situs ini saling berbagi konten-konten media seperti video, gambar, dan buku elektronik nih. Ya, contohnya tuh kayak YouTube. Yang lagi nih sekarang. Nah, kita lagi live YouTube. Iya. Jadi ini salah satu media sosial yang kita gunakan supaya kita berbagi informasi kepada teman-teman mitra bisnis dev dimanapun berada. Kalau kita cuma di sini, yang mungkin yang dengar hanya Pak Robert yang ada di sana, hanya Mbak Wina yang ada di sana. Nggak kelihatan kan? Pak Putu yang ada di sana. Terbatas. Tapi pada YouTube live seluruh mitra bisnis dev itu bisa melihat dimanapun berada, mau lagi sambil makan siang karena lagi buka puasa setengah hari puasanya. Oke. Ya jadi konten yang ketiga yang ketiga YouTube ya, bisa video dan gambar-gambar. Oke, yang keempat itu adalah situs jejaring sosial Bapak Ibu ya. Aplikasi yang di dalamnya terdapat izin bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berbentuk foto atau video Pak Heri. Contohnya itu Facebook. Ya. Oh iya, benar ya, sistem jejaring sosial ini menurut saya ini yang paling fenomenal. Ya karena di situ kita bisa berteman dengan orang dari seluruh dunia, kita bisa tahu keseharian seperti apa, bahkan kita bisa tahu keluarganya dia itu siapa aja dari Facebook atau jejaring sosial itu sendiri. Yang fenomenal itu sebenarnya Facebook ya. Karena semenjak kemunculan tahun 2006 atau 2007 itu sampai sekarang tuh udah mungkin sekitar ribuan pengguna, bahkan jutaan pengguna ya YouTube Facebook kita Facebook sendiri. Oke, next. Yang next adalah virtual game world ya.
Dunia virtual itu contohnya adalah dunia permainan virtual merupakan replikasi lingkungan 3D atau 3 dimensi. User atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan, orang-orang yang diinginkan nih Pak Erik, dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya permainan game online gitu. Nah sekarang ini juga lagi berkembang video virtual game world karena atau biasa disebut cyber world. Cyber world itu biasanya cenderung membuat sebuah profil di dalam dunia maya, di dalam sebuah game, ya. Nah mereka bermain di situ tuh, mereka komunikasi di situ supaya supaya game yang karakter yang mereka jadikan itu bisa dijadikan duit dan segala macam. Nah ini lagi terkenal juga sekarang. Virtual game world. Bisa berkomunikasi dengan pemain yang lain sangat gitu. Next yang terakhir adalah virtual social world nih Pak Erik. Menarik nih. Dunia virtual sosial yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup di dunia virtual, seperti virtual game world nih sama gitu, tapi berinteraksi dengan orang lain. Namun virtual social world ini sifatnya lebih bebas nih, dan lebih ke arah kehidupan nyata, jadi kehidupan sehari-hari. Nah, ini menarik juga. Virtual social world sebenarnya udah ada sejak lama ya, tapi baru akhir-akhir ini 2-3 tahun belakangan gandrung. Itu produknya itu seperti ini. Simulasi kehidupan nyata, jadi kita bisa kerja dan segala macam. Jadi mulai terjadi banyak orang yang bermain di dunia maya dan di nyata dalam bentuk virtual social world. Bisa kerja dan lain-lain. Nah, ini tadi adalah 6 media sosial yang banyak sekali dipakai atau digunakan oleh orang-orang Jadi Bapak Ibu perlu tahu ini nih, perlu definisikan gitu. Jadi yang sudah menggantikan wadah bersosialisasi mereka, gitu. Oke, kalau tadi kita tahu definisi media sosial, kita tahu jenis-jenisnya, ada 6 media sosial yang biasanya banyak digandrungi dan biasanya banyak dipakai oleh masyarakat dunia pada umumnya. Ya. Nah, media sosial ini fungsinya tuh ternyata banyak, Pak. Fungsinya ternyata banyak karena dari media sosial ini selain sosialisasi satu sama lain, media sosial itu juga yang pertama kita bisa berbagi ide di situ. Berbagi ide di situ kan apa? Banyak dari kita kita tuangkan di dalam sosial media, media sosial, misalnya di Twitter atau di Facebook, kita bisa diskusi apa konten, lalu kita mengambil konklusi dari konten tersebut dan kita membuahkan sebuah pemikiran baru. Ternyata kalau ini begini jadinya seperti ini. Jadi media sosial itu bisa juga wadah untuk kita berpikir dari konten-konten yang sudah ada yang kita tonton. Dan bisa juga untuk diskusi. Nah, diskusi atau berdebat ini biasanya nih digunakan di situs jaring sosial, misalnya seperti Facebook, ya. Banyak kita lihat Facebook sekarang digunakan untuk berdiskusi. Benar. Kan? Contohnya ada satu konten, misalnya tentang sesuatu isu, kita share thoughts kita di situ, pikiran kita di situ, lalu banyak orang yang akan komen tuh biasanya, diskusi dan segala macam. Jadi bisa komen dan bisa juga kalau di Twitter nggak bisa lebih banyak, tapi biasanya itu mereka terus. Nah, itu yang pertama, fungsi yang pertama dari media sosial. Yang kedua adalah berkolaborasi untuk menciptakan kreasi. Nah, ini saya pikir sebuah fungsional yang sangat efektif ya. Benar-benar. Karena berkolaborasi untuk menciptakan kreasi ini sangat bagus ya. Tentunya dalam hal-hal yang positif. Misalnya banyak sekali donasi-donasi yang diberikan itu mencapai rupiahnya itu sampai puluhan bahkan ratusan. Contohnya donasi kita bisa. Terus apa lagi? Kemarin yang untuk Palu, yang untuk Palu itu gede banget ya karena para musisi itu bikin sebuah konser, wah itu di sosial media ramai sekali. Terus apa lagi? Lalu berkolaborasi untuk menciptakan kreasi. Kalau sekarang kan biasanya nih stay at home terus collab. Kalau orang sekarang bilang collab atau collaboration. Jadi biasanya nyanyi atau bikin ide-ide tulisan dan segala macam itu banyak sekali dilakukan anak-anak muda untuk menciptakan kreasi dengan berkolaborasi. Nah, yang pertama bikin
berdebat dan berbagi ide, yang kedua berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, yang ketiga bekerja sama. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting juga nih teman-teman bisnis deh. Bekerja sama ini biasanya ya mereka yaitu bagian daripada untuk suatu tujuan. Ya, mereka biasanya bekerja sama, biasanya janjinya pertama di media sosial dulu atau di media sosial. Misalnya kita membuat sesuatu pagelaran seni atau segala macam, ya kan? Kita sama-sama bisa bekerja sama mulai dari membangun promosi untuk media sosial untuk acara tersebut dan lain-lain. Jadi kita juga bisa bekerja sama dalam wadah media sosial. Dan yang terakhir adalah membangun sebuah komunitas. Nah, ini penting karena banyak sekali komunitas-komunitas yang tercipta dari jejaring sosial atau media sosial. Benar nggak? Iya benar. Benar nggak? Kumpul semua di situ. Kumpul semua di situ. Dari pecinta musang. Nah, pecinta musang, pecinta kucing, ya. Itu fenomenal loh, benar nggak? Iya benar. Dan harus diperhatikan karena apa? Pada saat kita bermain atau membuat sebuah media sosial, ya, segala sesuatu tindak tanduk bentuk kita kelihatan tuh di media sosial tuh. Yang fenomenal kemarin adalah sebuah komunitas di media sosial yang pecinta kucing ya. Iya, pecinta kucing. Itu nggak senang terhadap sebuah perkataan dari public figure. Nah, itu juga bisa ditentang dan segala macam. Artinya banyak kemungkinan yang terjadi pada saat kita men-share pikiran kita ke dalam media sosial. Ada juga dulu Pak Erik yang orang lama yang naik sepeda gitu. Oh iya, komunitas yang membantu. Iya benar. Jadi nggak selalu pakai mobil, motor, ya tapi bisa pakai sepeda dengan sehat. Gitu. Lalu sempat juga pemerintah DKI Jakarta mensosialisasikan paket Transjakarta itu juga sempat ada di seluruh dunia ya. Dan fungsi-fungsinya apa aja sih? Mau tahu kelanjutannya? Kita rehat dulu sejenak. Kita nggak ada ya? Nggak ada. Kalian ada iklannya. Ada dong. Oke. Tapi saat berbondong-bondong memakai media sosial, mulai dari negara maju, negara berkembang, ya semuanya pasti ada orang yang memakai media sosial. Kenapa sih? Robert kebetulan sekarang Pak Robert lagi di London ya. Jadi dia bisa mungkin juga memakai pemikirannya, Lim, makan buah aja supaya sehat, dan baik. Supaya makin banyak mitra bisnis Dev yang bergabung di sharing ini dan bisa sama ini zaman now ini. Mbak Fitri dari Madura, dari mana kabarnya? Boleh dikirim bebeknya. Ya, boleh dikirim bebeknya. Oke, ini ada. Enggak ada ya? Ada dong. Satu sepeda motor bukan dipotong tangnya. Oke, jadi balik lagi nih. Ini tadi sambil guyon aja ya, karena ada kesalahan teknis sebenarnya. Oke, fungsi media sosial untuk bisnis yang pertama ya, yang paling utama fungsi media sosial untuk bisnis adalah pertama memperluas jaringan atau networking. Yes. Ya, kita sebagai pebisnis nggak menampik ya, wah bahasanya ya. Tidak menampik, tidak menolak. Kalau jaringan adalah sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Karena apa? Karena tanpa jaringan kita mau jualan di mana? Iya benar. Benar ya. Apalagi konteks dalam bisnis kita, bisnis Dev sebagai bisnis multi level marketing, ya perlu sekali untuk membangun dan membina sebuah jaringan. Untuk itulah fungsi media sosial yang pertama sebagai bisnis MLM adalah memperluas jaringan. Ya, itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berikut juga adalah ada saudara saya ada. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ada saudaranya Pak Salim. Bapak Ibu member saudara saya. Yaitu untuk kita bisnis untuk percaya. Yaitu untuk meningkatkan popularitas produk kita. Nah, ini luar biasa juga nih. Fungsi media sosial untuk bisnis yang pertama adalah memperluas jaringan. Yang kedua adalah meningkatkan popularitas produk. Nah, ini luar biasa juga karena apa? Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang ya, dari mulai bisnis Dev berdiri 2015, nah itu No Amorea masih banyak sekali apa sih produk apa sih? Banyak yang belum tahu. Apa sih? Banyak yang belum tahu ya, bahkan kita waktu itu masih pakai nama Amorea ya. Amorea itu apa sih? Amorea itu banyak bertanya-tanya. Banyak mitra bisnis Dev pada saat pelatihan itu tanya sama saya, Pak, gimana sih Pak caranya
mempromosikan produk kita gitu. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang belum tahu produk kita gitu. Nah, salah satu poin yang membuat Nuamore itu sekarang begitu banyak dicari di pasaran, sudah terkenal ya sebagai sebuah produk dari perusahaan multi level yang luar biasa dan bermanfaat ya, sehingga banyak sekali orang yang sudah puas memakai produk-produk dari PT Dutelo Persada dan loyal Pak Salim. Loyal. Kalau saya temukan di Google juga Pak Erik, sudah banyak testimoni yang orang-orang yang sudah pakai produk-produk nih Nuamore khususnya ya, begitu yang ya. Punya jerawatan, setelah itu lebih bersih lagi. Yang dulu mukanya biasa aja jadi bukan biasa banget ya, jadi lebih bercahaya, lebih kinclong, lebih sehat. Lebih sehat lagi. Jadi semakin terkenal lah. Semakin terkenal, popularitas produknya semakin terkenal. Oke. Fungsi media sosial untuk bisnis yang pertama memperluas jaringan, yang kedua meningkatkan popularitas produk. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa nih? Ini luar biasa nih. Yang ketiga, siap-siap dengar kupingnya ituin, dengar kedengaran. Mendapatkan pelanggan baru. Luar biasa nih ya, media sosial ternyata bisa juga memberikan kita mitra bisnis atau para pebisnis yang tadinya biasanya nih ya door to door ya. Kalau zaman dulu kan konsep marketing kan door to door tuh. Iya, kayak jual panci ya. Sekarang jual panci pun apa? Bisa di media online, media sosial ya. Karena kita bisa mempresentasikan produk kita di situ. Ya. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Tentunya sebagai pebisnis yang baik, sebagai pebisnis yang profesional ya, selain daripada kita menjual produk kepada konsumen, ingat konsumen itu harus dibekali dengan informasi-informasi untuk pemakaian produk tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan konsumen yang loyal ya. Jadi kita nggak perlu mencari banyak konsumen, tapi cukup beberapa konsumen saja, tapi itu mereka selalu beli setiap hari. Nggak setiap hari ya, tapi repeat order. Jadi perlu dikasih tahu ya Pak Erik cara pakainya juga. Betul sekali. Jadi nggak cuma asal jual nih Bun produknya, tapi terus nggak di follow up lagi gitu. Itu perlu ditambahkan dengan informasi dan pengetahuan bagaimana cara pakainya. Betul sekali. Nah, jadi itu adalah fungsi media sosial untuk bisnis ya. Nah, kita review lagi ke belakang. Tadi kita udah pertama berbincang mengenai sosial media itu apa sih? Ya, definisinya apa? Terus udah gitu kita mereview lagi tentang jenis-jenis sosial media, jenis-jenis sosial media dan fungsinya apa aja. Nah, fungsinya apa aja secara umum, dan yang ini adalah fungsi secara bisnis ya. Fungsi media sosial secara bisnis. Ulang lagi dong Pak Erik, karena ada yang baru gabung. Iya nih. Jadi fungsi media sosial secara bisnis yang pertama adalah memperluas jaringan ya. Apalagi dalam konteks bisnis kita sebagai bisnis dev, sebagai bisnis multi level marketing, kita harus punya jaringan ya. Yang kedua adalah meningkatkan popularitas produk, di mana kita bisa memberikan manfaat-manfaat tentang produk, informasi tentang produk itu di media sosial, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk mencoba dan bahkan menjadi konsumen yang loyal. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru. Ya, pelanggan baru ini ya didapat dari informasi-informasi yang kita berikan tadi. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Jadi itu secara umum fungsi media sosial untuk bisnis. Baru untuk bisnis ya. Nah, kita masuk berikutnya ke dalam korelasi fungsi media sosial di dalam bisnis dev. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ya satu ini. Nggak ada juga. Saksikan yang lewat satu ini. Kirain ada. Kirain ada yang lewat. Ya, tapi sebelum masuk jauh lebih lanjut, kita juga mau sapa-sapa nih teman-teman yang mungkin baru datang. Halo, ada Mbak Salsa. Mbak Salsa, apa kabar Mbak Salsa? Mbak Salsa di Bogor ini ya. Lalu ada juga Mbak Lupita Sihoming, Amoria, Horas, Ito. Ada Mbak Lika, ada Mbak Atik. Halo, apa kabar? Lalu juga member-member dev yang ada di YouTube yang menyaksikan. Halo semuanya, viewers yang ada di YouTube. Ada berapa viewers kira-kira? Banyak ya, luar biasa ya. Oke, Pak Erik. Udah ada yang lewat nih, Pak. Udah ada yang lewat. Oke. Kalau udah ada yang lewat, next kita lanjut ke dalam fungsi media sosial dalam bisnis. Korelasinya apa sih dengan bisnis dev? Iya. Nah, ini semakin seru ya.
Semakin seru karena apa? Karena semakin dalam kita membahas bagaimana sih fungsi media sosial sebagai kita pebisnis dalam bisnis dev khususnya ya. Ya, jadi di dalam bisnis dev ini seperti kita tahu ya, di dalam bisnis dev ini di dalam bisnis dev ya, kita semua tahu bisnis dev adalah bisnis direct selling multi level marketing ya. Jadi bisnis direct selling multi level marketing ada aktivitas yang dilakukan, itu 2 aktivitas ya secara umum ya. Jadi bisnis dev itu secara umum melakukan 2 aktivitas, direct selling dan multi level marketing. Di direct selling kita melakukan aktivitas menjual produk, mempromosikan produk. Ya, menjual produk dan mempromosikan produk. Oke, saya ulangi pelan-pelan ya, supaya teman-teman yang mungkin di London, di Taiwan, di Hong Kong juga bisa dengar, karena mungkin signalnya agak delay. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi konteks korelasi bisnis dev dengan media sosial, fungsinya sebagai media untuk bisnis. Yang pertama, kita harus tahu dulu core-nya, dasarnya dari bisnis dev itu apa sih? Ya. Jadi bisnis dev adalah bisnis direct selling multi level marketing, di mana bisnis multi level marketing dan bisnis direct selling menjadi satu dalam bisnis dev ini ada 2 aktivitas yang dilakukan ya secara umum ya. Aktivitas yang pertama dalam direct selling kita menjual dan mempromosikan produk ya. Nah, di dalam aktivitas multi level marketing kita membangun dan membina sebuah jaringan ya. Jadi kalau bahasa umumnya nih, lebih gampangnya, pada saat saya bermitra dengan Pak Salim ya, Pak Salim Dev, saya mitra bisnis ya. Saya bermitra dengan Pak Salim, berarti kita sama-sama membangun sebuah kekuatan, membangun sebuah perusahaan. Ya, perusahaannya apa sih? Ya jaringan saya sendiri. Ya, sebagai mitra bisnis ya. Jadi pada saat Anda menjadi mitra bisnis dev, bagaimana caranya Anda menjadi seorang pebisnis yang profesional, mempunyai sebuah perusahaan, yaitu dengan membangun sebuah jaringan. Ya, jadi harus kita pahami dulu. Ya, dalam dev Anda bukan hanya member, tapi Anda adalah mitra bisnis. Jadi sukses atau tidaknya bisnis Anda tergantung siapa? Saya, Pak Salim, Mbak Ina, Pak Robert yang di London, Pak Putu, atau Babe? Bukan. Tergantung Anda sendiri. Karena saat Anda bergabung menjadi mitra bisnis, ya, Anda sudah menjadi seorang pengusaha. Anda sudah menjadi seorang pebisnis. Ya, jadi Anda harus tahu core-nya di bisnis dev adalah direct selling dan multi level marketing. Nah, aktivitas ini ada 2, menjual dan membangun sebuah jaringan. Yang penting lagi harus diketahui dari sistem bisnis dev ada 4 penghasilan bonus kan, PSB, NDB, NBB dan NLB. Kalau kita pelajari lebih lanjut ya, bonus atau penghasilan yang besar didapatkan dari membangun dan membina jaringan. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Bisa nggak garis bawahi? Nggak bisa ya? Yang di YouTube bisa? Nggak bisa. Itu di handphonenya di garis bawahi pakai spidol aja ya. Nggak usah ya. Jadi mitra bisnis dev harus sadar, pebisnis dev harus sadar sebagai pebisnis yang profesional, pebisnis multi level marketing ya, pebisnis dev penghasilan yang besar bisa didapatkan dari membangun dan membina jaringan. Jadi jangan berhenti dijual produk aja ya, Pak. Betul sekali. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut nih. Dan korelasinya nanti dengan media sosial itu buat apa sih? Iya benar. Semakin menarik kan? Untuk itulah ya, 2 aktivitas umum ini ya, 2 aktivitas yang dilakukan direct selling dan multi level marketing itu dibagi lagi Pak Salim. Ya. Ada aktivitas offline dan ada aktivitas online. Sebelum masuk lebih jauh, kita lihat yang mau lewat berikut ini. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ada iklan kopi. Nggak ada. Oke. Lagi puas. Oke. Ya. Direct selling, multi level marketing. Ya. Kalau kita hanya menjual saja ya. Kalau kita hanya menjual saja, hanya menjadi seorang penjual saja. Ya. Sampai kapan kita mau mendapatkan keuntungan yang bertumbuh? Iya. Ya. Itu aja. Itu aja. Kalau kita mau mendapatkan keuntungan bertumbuh dari hanya menjual saja, ya, berarti kita harus cari, konsumen sebanyak-banyaknya, ya, itu akan bikin kita capek, ya, itu akan bikin kita capek. Nah, inilah yang dijalankan di bisnis dev ini harus benar dulu, ya. Kalau kita hanya menjalankan direct sellingnya saja, ya, kita akan capek dan kita akan merasa,
saya udah 5 tahun di Dep, ya. Bonusku kecil. Karena apa? Karena kita hanya terpaku saja pada penjualan. Sementara yang lain sudah bonusnya puluhan juta bahkan ratusan juta, ya, kita masih berputar di 5 juta, itu juga hanya dari penjualan saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan bonus yang maksimal? Dua ini harus berjalan secara beriringan, ya, dengan porsinya masing-masing. Dicatat nih dua hal ini yaitu direct selling, multi level marketing, itu harus berjalan secara beriringan. Oke? Nah, tapi kita harus sadar juga pendapatan yang besar didapatkan dari membangun dan membina jaringan. Oke, makanya harus ada aktivitas yang dilakukan. Apa sih aktivitas yang dilakukan offline dan online? Nah, aktivitas offline ini wajib. Karena apa? Karena kita membina jaringan nggak bisa cuma pakai WhatsApp, nggak bisa cuma pakai apa segala macam. Kita harus ketemu, ya. Kita mau forum training di mana kita mengajarkan apa yang kita dapatkan, ya, dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, karena apa? Kenapa saya bilang aktivitas online ini wajib? Yang pertama, kita dalam membangun dan membina sebuah jaringan harus mendapatkan satu pengetahuan bagi para member, ya, atau knowledge. Ya, jadi kita memberikan pengetahuan kepada seluruh jaringan kita, member kita, yang dimana adalah perusahaan kita. Yang kedua, kita mau supaya bukan kita saja yang punya skill atau keterampilan dalam berbisnis, tapi kita juga mau seluruh jaringan kita juga punya skill atau keterampilan yang sama dengan kita. Bayangin, kalau Indonesia punya satu Pangeran Diponegoro aja sudah bisa Indonesia merdeka kan? Gimana kalau punya 1000 Pangeran Diponegoro? 100 Pangeran Diponegoro, 2000, itu akan lebih luar biasa lagi. Itu pentingnya untuk memberikan skill. Betul sekali. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan sikap mental positif atau attitude, ya. Jadi kenapa aktivitas online ini wajib? Supaya kita bisa menggali kebutuhan member-member kita, supaya kita bisa mendapatkan talenta-talenta yang hebat yang kita mungkin belum tahu nih, ya. Tapi dengan kita bertemu dengan mereka secara offline artinya secara langsung, tatap muka secara langsung, itu bisa mendapatkan potensi-potensi yang besar dan pastinya bisa membangun dan membina jaringan kita dengan baik. Itu aktivitas online yang harus dilakukan wajib. Offline yang dilakukan wajib, ya. Yang kedua adalah aktivitas online. Aktivitas online ini dilakukan yang pertama untuk menjadi pusat informasi, ya. Nggak selamanya kita bisa ke sana kemari. Tentu kita sebagai manusia ada batasnya, ya. Artinya mungkin kita seminggu di Aceh, habis itu seminggu di Padang, habis itu kita harus pulang dulu untuk istirahat. Nah, pada saat pulang, ya, mungkin kita bisa tetap melakukan pembinaan tapi secara online. Itulah online menjadi pusat informasi. Yang kedua menjadi pusat promosi juga, ya. Promosi apa saja sih yang sudah kita dapatkan dari bisnis ini, ya. Itu juga bisa menjadi motivasi untuk member-member di bawah kita, benar nggak? Iya, benar. Saya udah pernah ke Korea, saya udah pernah ke Beijing, sombong ya. Saya sudah pernah ke Bangkok dan lain-lain. Itu karena dari bisnis itu sendiri. Betul, jadi termotivasi, kalau Pak Salim bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya, itu menjadi media promosi, branding untuk kita sendiri sebagai pebisnis Dep. Pak Salim sudah mendapatkan ini dari bisnis Dep, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Dan yang terakhir adalah untuk membangun relasi. Nah, yang paling penting pada saat kita berjauhan dengan jaringan kita, dengan member-member kita yang ada di luar kota, kita tetap keep contact. Halo, Mbak Dahlia, apa kabarnya? Udah lama nggak ketemu nih, saya rindu, udah pengen ngobrol-ngobrol lagi. Gimana bisnisnya di sana? Mungkin bulan depan saya bisa ke sana, mungkin kita bisa adakan acara, kita bisa adakan forum training atau mungkin sharing aja. Nah, itu membangun relasi dengan member kita supaya apa? Supaya antara kita dengan downline kita, dengan upline kita itu terjadi sebuah chemistry yang sangat baik, ya. Ingat, pada saat membangun sebuah jaringan diperlukan sebuah keharmonisan, ya. Karena kita menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan visi yang sama. Oke? Nah, perbandingannya apa sih aktivitas online dengan offline? Ya, perbandingannya aktivitas offline dan online. Aktivitas online. Online itu apa, Pak? Yang pertama, informasi menyebar dengan cepat pasti. Iya, benar. Itu plusnya. Minusnya, informasi yang didapat cenderung tidak mendalam dan hanya umum saja. Ya, umum saja. Jadi itu minusnya. Terus plusnya lagi di aktivitas online, jangkauan promosi dan informasi lebih luas. Benar ya? Di ujung-ujung dapat juga informasinya. Minusnya di aktivitas online, sulit menemukan prospek yang berkualitas. Ya, karena apa? Karena kita hanya sekedar kenal saja, ya, tahu saja, tapi nggak kenal secara lebih dalam kebutuhannya apa dan Pak Budi di Bogor, ya gitu doang.
Plusnya meningkatkan popularitas produk udah pasti. Iya benar. Produk dari bisnis yang kita jalankan. Nah, Lalu, nah ini minusnya, mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Nah ya, jadi kadang-kadang kita capek, aduh harus berapa lagi supaya saya bisa mendapatkan bonus 50 juta. Gimana caranya? Kalau kita hanya jualan saja, aktivitas online saja yang kita lakukan, kita harus cari konsumen sebanyak-banyaknya dan itu capek. Iya. Oke, kalau aktivitas offline, ya tadi plus minus dari aktivitas online. Sekarang plus minus dari aktivitas offline. Yang pertama kita bahas informasi dari aktivitas offline itu menyebar secara terbatas. Jadi hanya orang yang di ruangan itu aja. Ya, jadi hanya dalam forum itu saja yang biasanya mendapatkan informasi. Tapi plusnya informasi atau edukasi yang didapat lebih mendalam. Iya. Karena apa? Karena apa namanya? Karena kita bisa face to face langsung dan orang lebih mengerti pasal ini. Mungkin ada forum tanya jawab di situ. Iya betul sekali supaya lebih memahami. Iya. Gitu. Lalu yang ketiga, minusnya adalah jangkauan promosi dan informasi terbatas. Betul. Gitu. Terbatas, tapi orang-orang paham tentang promosi tersebut ya. Jadi memang jangkauan informasinya terbatas ya kalau dalam aktivitas online. Dalam aktivitas offline. Yang hadir aja, Pak. Yang hadir aja. Gitu. Lalu ada positifnya lagi adalah cenderung mudah menemukan prospek yang berkualitas nih dari hasil tatap muka secara langsung. Ya, betul sekali. Aktivitas online itu kita pasti banyak sekali menemukan prospek-prospek atau orang-orang yang berkualitas karena apa? Kita langsung ngobrol dengan mereka, kita mulai bisa gali kebutuhannya mereka apa sih. Kalau bisnis di sini Anda maunya punya kulit sehat atau punya dompet yang tebal atau macam-macam dan sebagainya, kita bisa gali dari situ. Kita bisa kenal secara lebih dalam lagi. Betul sekali. Jadi nggak hanya sebagai seorang pebisnis, kita juga bisa sebagai seorang sahabat ya, atau lebih dekat lagi kita bisa menjadi keluarga di dalam bisnis. Jadi itu mudah menggali dan menemukan kebutuhan konsumen ya dari member dalam interaksi langsung. Ya, jadi itu adalah plus minus dari perbandingan atau komparasi daripada aktivitas online dan offline. Ya, kalau dilihat di sini lebih banyak plusnya sebenarnya aktivitas yang offline atau online. Ayo, kira-kira. Ayo. Sama. Tapi akan lebih baik lagi ya kalau apa? Dikombine atau dikombinasikan. Ya. Kita kombinasikan hal-hal yang plus supaya bisa menghasilkan strategi yang jitu lagi. Ya, bayangin plus di aktivitas online, kita juga melakukan plus di aktivitas offline. Kalau semua yang plus kita kombinasi menjadi satu sistem yang baru, itu bisa menghasilkan strategi yang sangat jitu dan pastinya bisnis Anda berkembang dengan pesat. Jadi nggak cuma di aktivitas offline aja, online-nya nggak usah gitu, atau online aja, aktivitas offline-nya nggak usah. Nah, jadi perlu dua-duanya, perlu imbang. Betul, tapi sekali lagi kita lihat porsinya seberapa banyak sih antara aktivitas offline dan online. Oke, ya. Jadi aktivitas online ya. Ini perlu dicatat ya. Iya, catat. Aktivitas online adalah pendukung. Nah, ingat. Aktivitas online adalah pendukung dari aktivitas offline ya, yang dilakukan di masa tertentu saja. Oke, masa pas sekarang ya Pak Erik. Oke, korelasinya dengan sekarang meraup rupiah dari rumah saja. Pada masa-masa ini setelah muncul pandemi corona dan segala macam, kita disosialisasikan untuk PSBB. Iya. Apa tuh PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Wah, luar biasa. Apa dong? Ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi kebanyakan dari kita mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Ya, untuk memutus penyebaran virus dan lain-lain. Nah, gimana caranya tetap di rumah saja tapi bisa menghasilkan rupiah? Ya, apalagi ada promo THR ya. Wah, luar biasa. Nah, ini yang menjadi senjata kita, strategi kita. Walaupun di rumah saja, kita masih bisa melakukan aktivitas online. Ya, ingat, tapi aktivitas online dilakukan secara terpaksa. Ingat ya, saya garis bawahi terpaksa di masa-masa tertentu. Aktivitas online bukan aktivitas utama yang dilakukan, tapi aktivitas pendukung daripada aktivitas offline yang dilakukan dalam interaksi langsung. Kalau masa-masa ini kita nggak boleh berkumpul secara banyak-banyak, ya, kita nggak bisa membuat forum, kita nggak bisa membuat pelatihan-pelatihan training PIT, LIT dan segala macam, kita gunakan aktivitas online.
Nah, ini bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk bisa meraup rupiah dari rumah saja. Jadi nanti suami istrinya dari yang begini akan semakin begini. Luar biasa. Ini serangnya. Oke, ya. Nah, aktivitas umum yang dilakukan pada saat online itu apa saja bisa Pak Salim? Promosi produk. Oke, pastinya itu untuk member dan konsumen. Terus testimoni produk. Oke, terus ada promosi sistem bisnisnya. Nah, ya, pastinya dong. Terus testimoni bisnisnya, apa yang member-member yang udah dapat nih. Nah, Pak Salim kan sebagai seorang graphic designer atau media komunikasi, kira-kira ada ini nggak, ada sedikit tips nggak? Bagaimana caranya membuat promosi yang unik dan menarik gitu loh? Bisa ada banyak hal ya, bisa dengan video mungkin, Iya. Pak Erik bisa di vlog gitu hari ini, cara pakainya, produknya, atau apa yang Bapak Ibu sudah dapat gitu. Mungkin juga dalam pemilihan warna dan pemilihan redaksi juga harus penting ya. Karena ingat strategi komunikasinya harus benar pada saat kita melaksanakan dalam media sosial. Supaya penyampaian pesannya juga sampai. Betul sekali. Jadi benar-benar kita bikin konten yang informatif. Konten yang informatif. Kalau aktivitas khususnya, ya kita bisa sharing bisnis online seperti ini ya. Jadi ada dua kegiatan pada saat kita melakukan aktivitas online. Umumnya kepada member dan konsumen, khususnya kepada member jaringan. Kepada member jaringan kita sharing bisnis online ya. Seperti ini kita sedang sharing bisnis online ya. Jadi memberikan informasi atau wawasan kepada mitra bisnis debt dalam jaringan kita. Yang kedua adalah pelatihan online berkala. Nah, ini sudah banyak sekali dilakukan oleh para network builder di jaringan ya. Di jaringan Jarcet, jaringan Cantik, AVC, terus udah gitu Super Team, Oke, terus Milioner, terus udah gitu apa lagi? Cemara ya. Apalagi? Sudah banyak yang pakai Exis ya. Sudah banyak pakai ini ya. Karena setiap hari saya lihat, saya tahu teman-teman dari masing-masing jaringan khusus network builder kan menggerakkan aktivitas online pelatihan secara berkala ya. Ada yang pakai Zoom meeting, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai live Instagram, dan ada juga yang pakai YouTube juga. Nah, untuk itulah jadi teman-teman ya, aktivitas online ya bisa kita lakukan pada saat masa-masa tertentu atau dalam keadaan terpaksa ya. Itu menjadi pendukung dari aktivitas offline yang wajib kita jalankan sebagai pebisnis di PT Dialog Persada. Karena sekali lagi bisnis debt adalah bisnis manusia. Jadi manusianya yang harus dibangun ya dengan interaksi-interaksi langsung yang bisa kita lakukan dalam pelatihan-pelatihan yang ada yang kita harus lakukan di dalam forum-forum. Nah, untuk itulah sharing hari ini kira-kira bermanfaat ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, ada nggak pertanyaan kira-kira? Ada satu orang yang bertanya, dari mana? Boleh dilempar? Boleh dilempar pertanyaannya. Membernya sudah dikasih arahan tapi ada masalah terus nggak mau aktif lagi, gimana Pak? Oke, ya. Member sudah dikasih arahan tapi nggak mau aktif lagi. Nah, ini balik lagi ya. Ini mungkin merupakan salah satu posisi negatif daripada kita pembinaan secara online. Karena apa? Pertama, mungkin ini ya, kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri dulu, kenapa member kita sampai begitu? Ya, kenapa member kita sampai begitu? Karena ada banyak terjadi tuh kayak. Nah, kenapa kita punya member yang udah dikasih arahan tapi nggak mau aktif lagi? Ada sesuatu. Kita nggak usah langsung ngelihat ke membernya, tapi kita introspeksi diri sendiri dulu. Kira-kira apa yang salah dengan saya? Satu, mungkin pada saat memprospek Anda asal memprospek, artinya nggak tahu kebutuhannya dia, tiba-tiba dimintain KTP, main daftarin aja. Jadi dia pun juga bingung, saya mau ngapain di bisnis ini. Yang kedua, mungkin dia bukan mendapatkan arahan, tapi mendapatkan misalnya dengan cara yang berbeda, seperti didikte atau dan segala macam ya. Artinya kita sebagai upline ya, sebagai senior dari mereka atau upline dari mereka, leader mereka, kita harus bisa memberikan pengarahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari member tersebut, sehingga member tersebut yakin untuk menjalankan bisnisnya. Jadi perlu diketahui kebutuhannya dulu ya Pak. Betul sekali. Pada saat Anda memprospek, Anda harus tahu kebutuhannya apa, supaya pada saat dia menjadi member ya, dia nggak bingung ngapain ya saya di sini. Saya cuma didaftarin sama Pak Salim, saya bingung mau ngapain. Mau dikasih arahan bagaimanapun juga saya nggak interest ya.
Nah, jadi nggak mau lagi aktivitas. Akhirnya nggak mau lagi aktivitas. Jadi kita tanya sama diri kita sendiri dulu, kalau memang dengan cara seperti itu tidak bisa, ya ingat ya masih punya banyak kesempatan, jangan hanya terpaku pada masalah saja. Ya, kalau dia masih tidak bisnis, ya kita bisa lakukan apa? Yang kedua, bisa bertatap muka? Bukan. Kita bisa berikan hasil yang sudah kita dapat. Oh iya benar. Ya sebagai upline ya, kalau membernya udah nggak mau nih, udah nggak mau aktif lagi, kita coba berikan bukti kepada mereka. Nih dari bisnis ini saya sudah punya bonus segini. Mungkin udah lama nggak komunikasi nih. Terus tiba-tiba kita WhatsApp statement bonus kita. Bonusnya udah 15 juta. WhatsApp send, terus salah. Sorry ya. Sorry, aku mau kirim ke suamiku, ternyata ke kamu, maaf ya. Cuma pikir, wah, bonusnya Pak Salim udah 15 juta. Wah, berarti jadi penasaran sehingga dia mau untuk aktif lagi. Atau kita gunakan testimoni diri kita sendiri dengan testimoni produk, kulit kita jadi lebih bagus, atau dengan testimoni bisnis, saya sudah pernah ke Korea dan segala macam dari bisnis ini, kamu kapan? Nah, jadi sehingga kita memotivasi member-member tersebut yang tidur cantik itu, ya, yang pretty sleepy, ya, untuk bangun, dengan untuk prestasi yang dengan sudah dicapai. prestasi, betul sekali. Ada lagi pertanyaan lainnya? Semoga itu bisa menjawab. Agak retak-retak, sorry. Kak, saya member dari jauh. Kak, saya member tapi jauh dari upline dan bahkan tak pernah ketemu atau kegiatan offline. Gimana solusinya, Kak? Oke. Yang pertama. Kita ada lewat dulu, Pak Erik. Oh, ada lewat satu ini. Oke, ya. Ada pertanyaan, Kak, dari siapa ya tadi ya? Saufia. Asal sebut. Ya, dari member ada bertanya di live Instagram, Kak, saya ini upline-nya jauh dari saya, kotanya mungkin lain dan segala macam. Gak pernah mendapat pembinaan. Gimana solusinya, Kak? Oke, ya. Yang pertama yang harus kita tahu, ya, mungkin banyak terjadi di antara member-member yang long distance relationship, ya. Waduh, batuk nih. Ada yang batuk, keselak cinta. Batuk Pak Haji. Long distance relationship antara upline dan downline. Ya. Apalagi di pertemuan-pertemuan besar tuh biasanya di Naskon itu terjadi acara tali kasih tuh. Yang nggak pernah ketemu tiba-tiba, oh kamu upline-ku gitu. Ya, nggak ketemu, cuma di online aja. Nah, ini bisa menjadi salah satu dampak negatif dari online. Ya, karena prospecting dilakukan secara online yang nggak tahu kebutuhannya, tiba-tiba didaftarin aja. Kita di Jakarta, mereka di Palangkaraya. Kita di Jakarta, mereka di Papua dan segala macam. Ya. Yang pertama, lakukan pembinaan secara online. Ya. Temui downline atau upline kamu secara online. Ya. Artinya bangun hubungan secara komunikasi secara online. Kalau memang nggak bisa, kamu harus cari orang yang sejaringan dengan kamu, ya. Cari, kalau mamanya nggak ketemu, cari neneknya. Neneknya nggak ketemu, cari buyutnya dan segala macam. Sampai dengan nanti kamu mendapatkan pembinaan. Atau kalau mau lebih lebih gampang lagi, ya, cari stokis terdekat, ya, minta sebagai pusat penyedia barang dan jasa dan juga sebagai pusat aktivitas. Ya, jadi bisa ikut aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh stokis. Ya, jadi jangan ragu, member debt semuanya. Kalau Anda masih belum juga mendapatkan pembinaan dari upline, lupakan saja upline. Ya, karena kita bisa mendapatkan wawasan bisnis dari mana saja. Oke? Jadi tidak campur tangan. Nah, karena sedikit lagi sudah habis nih, tinggal 47 detik untuk di Instagram. Jadi nanti kita akan kembali di dalam konten-konten berikutnya yang pastinya lebih menarik dalam sharing online. Untuk itu kami sudahi. Terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa.